Ramadan tahun ini terasa berbeda. Langit tidak lagi biru seperti dulu, tapi seringkali tertutup kabut aneh yang tidak bisa dijelaskan. Matahari bersinar lebih redup, dan pada malam hari, bulan tampak lebih besar dari biasanya. Seolah-olah alam sedang berbicara kepada manusia, mengisyaratkan sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana mencekam terasa di setiap sudut bumi. Perasaan gelisah merayap dalam hati manusia, bahkan bagi mereka yang sebelumnya tidak pernah peduli terhadap tanda-tanda akhir zaman. Di kota-kota besar, kejahatan semakin merajalela. Manusia tidak lagi mengenal batasan moral. Perampokan, pembunuhan, dan berbagai perbuatan keji terjadi tanpa rasa takut. Orang-orang berlomba-lomba dalam kemaksiatan, seolah-olah mereka tahu bahwa waktu mereka di dunia ini akan segera berakhir. Sementara itu, di berbagai belahan dunia, bencana alam terjadi tanpa henti. Gempa bumi mengguncang berbagai penjuru, menyebabkan bangunan runtuh dan menelan ribuan nyawa dalam hitungan detik. Tsunami melanda pesisir tanpa peringatan, menyeret rumah-rumah dan manusia ke dalam lautan yang mengamuk. Gunung-gunung berapi yang telah lama tertidur tiba-tiba meletus dengan dahsyat, menyemburkan lahar yang menghancurkan segalanya. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah ini akhir dunia? Apakah ini tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadits Nabi? Di Timur Tengah, peperangan semakin memanas. Negara-negara besar terlibat dalam konflik yang tidak berkesudahan. Rudal-rudal berterbangan di langit, menghancurkan kota-kota yang dulu penuh kehidupan. Darah mengalir di jalanan, dan tangisan anak-anak menggema di malam yang kelam. Orang-orang mulai mengingat hadits-hadits Nabi yang telah lama mereka abaikan. Akan terjadi banyak fitnah dan peperangan sebelum datangnya hari kiamat. Manusia akan saling membunuh, dan kaum muslimin akan menghadapi ujian yang sangat berat. Di Ka'bah, para jamaah melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air Zam-Zam yang suci mulai surut, dan burung-burung yang biasa terbang mengelilingi Ka'bah menghilang. Hewan-hewan di berbagai belahan dunia bertingkah aneh, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang manusia belum sadari. Di langit, cahaya aneh sering terlihat. Bintang-bintang seolah berjatuhan, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Para ilmuwan berusaha menjelaskan fenomena ini dengan teori-teori ilmiah, tetapi tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Hanya satu hal yang pasti, sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Lalu, tibalah suatu malam yang mengubah segalanya. Di Masjidil Haram, pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, seorang pria muncul di tengah kerumunan. Dia bukan seorang raja, bukan seorang pemimpin besar, tetapi wajahnya bercahaya penuh ketenangan. Namanya Muhammad bin Abdullah. Awalnya, dia menolak untuk mengakui siapa dirinya, tetapi takdir sudah tertulis. Orang-orang mengenalinya dari tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadits Nabi. Dia berasal dari keturunan Rasulullah melalui garis keturunan Hasan bin Ali. Dahinya lebar dan hidungnya mancung. Namanya sama dengan nama Nabi, dan nama ayahnya sama dengan ayah Nabi. Dia akan dibayat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Pada malam itu, ratusan orang berkumpul di sekitar Ka'bah. Ulama-ulama besar dari berbagai penjuru dunia menangis terseduh-seduh. Mereka tahu, inilah pemimpin yang telah lama dinantikan. Di bawah bintang-bintang yang bersinar redup, mereka maju satu persatu, meletakkan tangan mereka di atas tangan Muhammad bin Abdullah, dan berbayat kepadanya. Takbir menggema di seluruh penjuru Masjidil Haram.
Para malaikat pun turun untuk menyaksikan peristiwa agung ini. Namun, tidak semua pihak senang dengan kemunculan Imam Mahdi. Para penguasa dunia mulai panik. Mereka tahu, kekuasaan mereka berada di ambang kehancuran. Media-media besar berusaha menutupi berita ini, tetapi kebenaran tidak bisa dibendung. Ribuan orang mulai berdatangan ke Mekah, ingin melihat dan berbayat langsung kepada Imam Mahdi. Dan saat itulah dunia memasuki fase terakhirnya. Awalnya, Imam Mahdi memimpin umat Islam melawan pasukan yang zalim. Kaum muslimin bersatu, dan keadilan kembali ditegakkan. Namun, ujian yang lebih besar sedang menanti. Di suatu waktu, seorang pria bernama Dajjal muncul. Ia bukan sembarang manusia, tubuhnya besar, matanya buta sebelah, dan ia memiliki kemampuan yang menakutkan. Dengan tipu dayanya, ia mengaku sebagai Tuhan, membawa keajaiban yang menyesatkan, membuat padang pasir menjadi hijau, menghidupkan orang mati, atau terlihat seperti itu, dan memberikan kemewahan kepada siapapun yang mengikutinya. Banyak yang tertipu, terutama mereka yang lemah iman. Imam Mahdi dan pasukannya bersiap menghadapi fitnah Dajjal. Tapi kekuatan Dajjal terlalu besar. Saat itulah, di langit tampak sesuatu yang luar biasa. Nabi Isa turun dari langit, bersandar pada dua malaikat. Ia turun di Menara Putih Damaskus. Orang-orang yang beriman menangis haru, karena mereka tahu saatnya telah tiba. Nabi Isa kemudian bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Ia mengejar Dajjal hingga ke gerbang Lut, di Palestina. Di sana, dengan sekali tebasan, Nabi Isa membunuh Dajjal. Para pengikut Dajjal pun tercerai-berai. Namun dunia belum berakhir. Setelah Dajjal, datanglah Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang jumlahnya sangat banyak. Mereka keluar dari celah yang selama ini tertutup rapat, meluluhlantakkan apapun yang mereka lewati. Tak ada pasukan manusia yang sanggup menahan mereka. Hingga akhirnya, Nabi Isa dan kaum muslim berdoa kepada Allah, dan Allah mengirimkan wabah yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj seketika. Setelah Ya'juj dan Ma'juj lenyap, dunia menjadi damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Namun masa itu tidak berlangsung selamanya. Perlahan-lahan, manusia mulai kembali pada kelalaian. Kemudian, datanglah angin lembut yang mengambil nyawa setiap orang beriman. Mereka wafat dengan tenang, hingga yang tersisa di dunia hanyalah orang-orang jahat. Tak ada lagi yang menyebut nama Allah. Maka, di saat itulah, matahari terbit dari barat. Orang-orang yang tersisa ketakutan, karena mereka tahu tobat sudah tak diterima lagi. Tak lama kemudian, api besar muncul dari Yaman, menggiring manusia ke tempat berkumpul terakhir mereka. Dan akhirnya, sangkakala ditiup. Segala yang ada di bumi hancur. Gunung-gunung meleleh seperti lilin, lautan meluap, dan dunia ini berakhir. Inilah kisah akhir zaman, fase terakhir sebelum kiamat besar. Sebuah peringatan bagi kita semua, agar selalu memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Ramadan ini bukanlah Ramadan biasa. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagi seluruh umat manusia. Malam Lailatul Qadar yang selama ini dicari oleh kaum muslimin mungkin telah berlalu, membawa keputusan yang tak bisa diubah. Bagi mereka yang beriman, ini adalah saatnya bersiap. Saatnya kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Karena mungkin, di bulan Syawal nanti, dunia yang kita kenal tidak akan pernah sama lagi. Suara sangkakala kedua terdengar,
lebih keras dari sebelumnya. Gempa besar mengguncang bumi. Maka saat itu, tak ada lagi keraguan. Hari yang dijanjikan telah tiba. Allah lebih mengetahui segala sesuatu. Semoga kita semua diberi hidayah dan kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Amin.